Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Naibul Imam dan juga para asatidzah, para ikhwan muslimin muslimat hafidhani wa hafidhakumullah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa mendatangi majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taklim niyabah yang dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman di Juruk. Dan ini adalah salah satu nikmat yang besar bagi kita semua bisa menghadiri majelis taklim. Nah, itu repot, niku kira-kira repot apa bener Bapak Ibu? Kan tak repot. Jangan pari atau sing dereng arit nggih sapine, atau sing sibuk napa persiapan nggih pados hewan untuk kurban dan lain-lain. Artinya mendatangi majelis ilmu itu memang harus disempatkan. Namun gurnek sempat. Mungkin nek nunggoni nek gurnek sempat. Nek boten enten sempate jenengan boten bakal dugi wonten majelis ilmu. Terus Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan syariat-syariatnya dan juga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini bagaimana yang disampaikan oleh majelis tadi terkait dengan tema yang akan kita sama-sama pelajari, yaitu tentang bagaimana mencetak anak yang soleh. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu pertanyaan saya, mungkin mayoritas di sini Bapak Ibu sekalian terus tiang sepuh. Di zaman sekarang ini mendidik anak itu gampang atau sulit? Kita faktor itu nopo? Ya, berkembangnya teknologi itu memang di sisi lain memudahkan kita dalam kehidupan. Tapi di sisi lain juga ini menjadi bumerang bagi para orang tua dalam mendidik anaknya. Contoh kecil saja yang kami pelajari, dari hal yang setiap hari berinteraksi dengan anak itu adalah Quran nopo HP. Quran apa HP Bu? Semua kompak yang interaksi dengan anak
itu sekarang lebih banyak HP daripada hal yang lain. Dan di sini pun banyak sekali, ya mungkin ada juga positifnya, tapi banyak juga negatifnya yang didapatkan anak dari yang namanya HP tersebut. Salah satunya contohnya sekarang lisan anak itu begitu mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dari apa yang dia lihat dari HP tersebut. Kalau kita lihat fenomena di luar sana, ya, insya Allah ini tidak terjadi di antara ikhwan-ikhwan. Ini kuna anak sudah main game bareng atau istilahnya mabar, ya, itu kok yang keluar kata-katanya itu bukan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, tidak. Tapi yang keluar dari lisannya itu adalah kata-kata yang kotor, dan itu diambil dari setiap hari dia berinteraksi dengan HP itu. Ini salah satu sedikit fenomena mendidik anak di zaman sekarang. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya anak yang solih sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan," kalau manusia itu meninggal, inqata'a amaluhu illa min thalathatin, semua amalnya itu terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatin jariyah, ya, yaitu sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang diambil manfaat atau ilmu yang bermanfaat, wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang. Semua orang tua pasti menginginkan yang namanya ketika dia nanti sudah tua, anak-anaknya itu bisa mendoakan orang tuanya. Ini maling ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang sudah dihafal dari anak-anak sejak TK. Karena itu salah satu amalan yang tidak akan terputus sekalipun orang tua itu sudah meninggal. Karena itu investasinya orang tua di akhirat, dan itu akan terus mengalir, ya, sampai anaknya, kemudian cucunya, sampai generasi penerusnya mendoakan itu. Anak itu mendoakan orang tuanya, maka terus pahalanya, terus doanya itu sampai kepada orang tua. Berarti keturunan atau anak yang soleh adalah harapan bagi setiap orang tua, terutama ketika sudah telah tiada, akan terus mendapatkan manfaat dari anaknya, yaitu doa sebagaimana dalam hadis tadi. Kemudian dalam hadis selanjutnya, inna min atyadi ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi, sesungguhnya yang paling baik dari makanan seorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua. Ya, ada istilah anak itu buah hati. Hal yang paling ditunggu orang tua, hal yang dididik dari kecil sampai besar. Ketika kadang-kadang kita itu merenungkan anak-anak kita, okay, melihat proses perkembangan anak kita, ya, itu terkadang dalam pikiran kita, Masya Allah, anakku wis gede, anakku wis iso maca Quran, anakku wis hafal juz amma. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang begitu besar bagi orang tua. Kita Bapak Ibu sekalian, lihat anak kita akhlaknya baik, soleh, ya, ibadahnya bagus, dengan anak yang bergaya-gaya,
sholat era diperat oprak gitu kan, sholat. Kemudian bergaulnya dengan anak-anak yang tidak baik. Kira-kira pilih yang pertama atau yang kedua? Pertama. Pasti pilih yang pertama. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis ilmu di sini akan saya sampaikan beberapa kiat yang kurang lebih ada 3, sebenarnya banyak sekali. Akan saya sampaikan 3 kiat-kiat dalam mendidik anak yang solih dan solih. Yang pertama adalah doa. Tanpa doa sangat tidak mungkin anak itu bisa menjadi solih. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 178, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka mereka orang-orang yang merugi. Karena hidayah di tangan Allah, tentu kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa orang tua kepada anak itu adalah sangat-sangat penting dalam urusan mendidik anak menjadi yang soleh dan solehah. Ketika kami di madrasah itu pembiasaan tausiah dari Ustaz Abdul Rahman, beliau sedikit menyampaikan, setiap bertemu dengan anak, ya, ketika salaman itu doakan, pegang kepalanya. Tujuannya apa? Tujuannya diantaranya adalah doa lagi, karena hidayah itu dari Allah. Ujane start iku ya sing nakal jadi baik. Jadi didoakan terus ketika salaman, didoakan Allah ibadah, semoga Allah memberkati. Juga apa yang ilmu yang didapatkan di madrasah itu berkah bagi anak tersebut, dan harapannya bisa memberikan pengaruh pada dirinya untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Nah, contoh di dalam Al-Quran beberapa doa-doa yang bisa diamalkan, ya, bagaimana yang dipraktikkan oleh para nabi terdahulu, seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Rabbi habli minas sholihin. Monggo syarat-syarat dibaca Pak. Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, Rabbi habli, ya Allah, ya Rabb, anugerahkan kepada aku minas sholihin, termasuk orang-orang yang sholih. Kemudian yang kedua, doa Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Ini lebih panjang, ya. Kemudian yang ketiga, ini sering yang dibacakan oleh para khatib biasanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyenang hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
Ini ampun dipengertani istri-istri kami itu berarti bukan berarti. Ini yang pendapat apa? Boleh nikah 4 ya. Ya, jadi ini ada doa-doa yang diajarkan oleh para nabi terdahulu kepada kita agar keluarga kita, anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, buat iso apa itu kan butuh orang bahasa Indonesia mau coba ya. Tapi di luar ketika sholat setelah selesai. Tapi ini yang ketiga ini sering kita dengar Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang jelas para ulama sekalian, yang perlu kita tanamkan kepada kita semua, doa orang tua terhadap anak itu mustajab. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW, salasu da'watin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafir wa da'watul madlub. Ada 3 doa yang mustajab ya, yang tidak diragukan lagi. Yang pertama adalah da'watul walid, yaitu doa orang tua kepada anaknya. Yang ketiga wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Ini biasanya musim haji ini. Mintakan doa kepada tetangga-tetangga kita atau saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. 1 adalah mereka itu sedang safar. 2, mereka berada di Baitullah. Insya Allah doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Itu riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Hadis Abu Tahir mengatakan hadisnya hasan. Jadi para bapak sekalian, doa orang tua itu harus dilalui. Jangan sampai ketinggalan di setelah sholat, kemudian di sepertiga malam. Kalau ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Kemudian yang kedua, kalau ingin anak kita soleh dan solehah, maka orang tua juga harus soleh dan solehah. Jadi berawal juga dari orang tuanya. Jadi jangan hanya anaknya yang pengen apik, tapi bapaknya orang gelem jadi apik, ibunya tidak mau menjadi baik. Sedangkan ya di sini bukan hanya ia berharap anaknya jadi baik, sedangkan kalau orang tua sendiri masih terus bermaksiat, masih sulit sholat, masih enggan menutup aurat. Di sini ada perkataan dari salafus salih, yaitu Sa'id bin Musayyib, pernah berkata pada anaknya, la azidanna fi sholati min ajrika. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karena kamu anak itu menjadi sholih. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan juga dalam sebuah kisah dari surat Al-Kahfi disebutkan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihah. Adapun dinding rumah adalah punya 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah orang yang sholih. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullahu fi aqibihi wa aqibi. Setiap mukmin yang meninggal dunia
di mana ia terus memperhatikan kewajiban pada Allah, maka Allah senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Jadi sebagai orang tua juga wajib belajar agama, yang itu adalah menjadi dasar atau menjadi asas bagi orang tua untuk menjadikan dirinya sholih-sholihah dan keluarganya yang saleh dan sholihah. Nabi pun cerita nih, pengen keluarganya baik di dunia dan di akhirat, tapi boten tahu kurun ngaji. Tidak mau belajar agama, bahkan sholat 5 waktunya juga tidak rutin, sholatnya bersosok. Kemudian biasanya sholatnya turun Idul Fitri kalau Idul Adha ya bulan kudus menghadap seger. Hanya itu saja. Maka akan sangat sulit terwujud apabila sebuah keluarga tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak akan terwujudnya keluarga yang soleh dan solehah. Pernah di media sosial itu ada bagannya segitiga, di atasnya Allah, kemudian suami dan istri kiri kanan. Kalau suami istrinya itu ada di bawah, dekat jauh dari Allah. Ya, kalau suami istri itu jauh, maka dia jauh dari Allah. Semakin mendekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa para bapak sekalian? Dasar dari keluarga, dasar dalam mendidik anak itu adalah agama, karakter, adab, semuanya ada di dalam agama. Kalau ingin kita baik keluarga kita, baik keturunan-keturunan kita, maka kita harus belajar yang namanya agama. Jadi itu kunci yang paling utama. Kemudian kita sebagai orang tua harus memperbaiki diri kita. Kalau anak-anak kita ingin juga menjadi anak yang soleh-soleh. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan agama sejak dini. Faktanya, para ikhwan sekalian, ya, sekarang madrasah-madrasah yang berbasis Islam, lo tanggal ini itu banyak. Karena sekarang orang tua sadar betul bahwasanya agama itu sudah mengajarkan yang namanya adab sejak dini, ya, akhlak yang baik, ya, kemudian juga agama. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah atau peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksud ayat di atas, Ali mengatakan adibuhum wa alimuhum, ajarilah adab dan agama pada mereka. Ya, yang agama itu di dalamnya ada akhlak, ya, dan juga untuk diajari tentang adab yang sesuai dengan syariat Islam. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Jadi kat bapaknya, kat bayi itu sebagai perawi hadis. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'in sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun.
wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka jika tidak mengerjakan ketika berumur 10 tahun. Jadi ketika anak sudah 7 tahun itu diperintahkan untuk belajar sholat. Dan ketika umur 10 tahun boten gelem sholat kan godhog, kan mukul. Tapi dia cuma nganggo 2 gawe nganggo 3. Wite ingeten ampun. Nggih. Pukulan di sini menurut para pensyarah hadis itu adalah pukulan yang mendidik. Tidak boleh pukulan yang menyebabkan anak itu mungkin malah trauma. Saat bocah sange itu titik-titik trauma. Nah, riyen guru riyen, Pak, Bu. Niku jewer murid-e jewer biasa. Kalau riyen nek kelas 3 niku sering dijeglitinya guru kula. Pimpinan salah. Ya. Sekarang nggak bisa seperti itu. Ya. Guru yang jewer murid-e sesuk dipenjara. Kita mau buat. Oke, itu beritanya ada itu para iman sekalian. Ya, memang pendidikan dulu dengan sekarang itu memang sudah berbeda. Makanya kurikulum juga berbeda. Gonta ganti yang gurunya. Kemudian wafariqu bainahum fil madajib, dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Kemudian tentang adab makan, ya, diperintahkan untuk diajarkan. Rasulullah SAW pernah mendidik Umar bin Abi Salamah adab yang benar dalam makan. Ya gulam samillah wa qul biyaminika wa qul mimma yalik. Ya gulam, wahai anak kecil, samillah, sebutlah nama Allah. Ketika makan dimulai dengan bismillah. Wa qul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah yang ada di dekatmu. Kalau orang Arab itu kan makannya pakai nampan, ya. Setelah sudah pakai nampan, ya. Iya. Sedang waktu 5 ya, makanlah yang ada di depanmu. Cuci kue neng, ini kancane sing sebelah sananya. Ya, makanlah dari yang dekat dulu. Maksudnya adalah itu mengajarkan adab kepada kita. Ya. Nah, istilah Jawa ini apa? Ya, oke. Istilahnya pola. Ya seperti itu. Dalam masalah makan saja itu Islam mengajarkan tentang adab. Makan dengan mengucapkan bismillah. Oke. Kemudian makan dengan tangan kanan. Makan yang ada di depan. Kemudian bukan hanya sholat dan adab saja yang diajarkan, hendaknya diajarkan untuk menjauhi perkara yang haram, seperti zina, berjudi, minuman keras, ya, dan perbuatan-perbuatan yang tercela, termasuk berkata kotor. Itu adalah perbuatan yang tercela. Kalau orang tua tidak bisa mengajarkan karena kurang ilmu, sepatutnya diajar untuk dididik di lembaga-lembaga yang berbasis agama.